Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Pimpin Transportation Gallery ya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa update video YouTube lagi ya, setelah sekian lama nggak bisa YouTubean karena memang banyak tugas yang saya lakukan. Hari ini Minggu tanggal 6 Juli 2024. Kali ini kita akan hunting di garasinya 27 Trans ya. Biasanya kalau hari Minggu itu 27 Trans itu rame banget sama penumpang. Sekarang masih jam 1, rata-rata bis masih ngambil jemputan di Duren, Kepanjen, terus kemudian di Soekarno-Hatta, di toko Inspirednya, sama di Terminal Arjosari itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan seberapa ramenya pool ini kalau misalnya hari Minggu ya. Jadi perlu kalian ketahui untuk 27 Trans sekarang udah berangkat banyak ya teman-teman. Sudah hampir 13 unit yang diberangkatkan dari Malang, baik itu tujuan Jakarta, Bandung maupun Denpasar. Karena ini Denpasar ini salah satu rute terbaru 27 Trans ya, jadi gitu. Dan sebelah sana masih terparkir ada double deckernya 27 Trans Jetbus 5 SDD dengan julukan Freak. Terus masih ada di belakang sana yang ready persiapan untuk berangkat dari Malang. Dan di sana juga ada Griffin yang akan ngisi ke Denpasar. Jadi seperti apa suasana pool 27 Trans pada sore nanti? Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pimpin Transportation Gallery supaya saya semakin semangat lagi buat nonton videonya. Yuk, selamat menyaksikan. Oke, sekarang jam 1:30. Di sini masih ada Freak yang masih menunggu giliran untuk menjemput ya. Sebelum saya menuju ke konten rame-ramenya karena masih jam 1:30, saya akan sedikit cerita nih tentang 27 Trans ya. Jadi 27 Trans ini salah satu pemain paling sukses di jalur Malang Jakarta ya. Dia baru 3 tahun, ini sudah tahun ketiganya mereka jalan di rute Malang Jakarta, dan sekarang hampir memberangkatkan 9 unit bus untuk ke Jakarta. Terus kemudian ke Bandungnya ada 2 ya sekarang teman-teman, dan Denpasar ada 2. Total ada 13 keberangkatan. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat 27 Trans ini sukses ya. Nanti kalian bisa cek di Instagram saya di post carousel tentang 27 Trans. Di situ sudah saya jelaskan berkaitan dengan salah satu strategi branding yang dilakukan oleh 27 Trans, sehingga dia selama 3 tahun ini cepat sukses teman-teman, langsung sukses dan mengerahkan banyak armada. Jadi 27 Trans ini sukses bukan karena basuri, mesinnya, fasilitas atau apapun, tapi karena branding. Nah, silakan kalian cek carousel branding apa sih yang sebenarnya dilakukan 27 Trans. Ya, untuk keberangkatan 27 Trans dari Malang itu dilayani oleh angkatan pagi dan angkatan sore. Yang pertama, kalau angkatan paginya itu ada tujuan Jakarta yaitu Freya atau Gaya. Nah, itu mereka jalan di rute Malang Surabaya Poris angkatan pagi. Terus kemudian yang kedua itu ada Malang Denpasarnya yang mengisi Eros teman-teman, Eros sama Apollo, kelasnya presiden kelas. Jadi ada 2 keberangkatan ya. Yang pertama ada Gaya atau Freya tujuan Jakarta, tepatnya Poris ya, itu dilayani oleh kelas eksekutifnya. Sedangkan untuk tujuan Denpasar pagi itu diisi oleh kelas presiden kelasnya dengan julukan Apollo atau Eros. Sebelumnya Apollo atau Eros itu ngisi di rute Bandung, sekarang dia ngisi di rute Denpasar. Dan seperti ini rata-rata bisnya masih persiapan ya, itu sekitar jam 2 atau jam 3. Mohon maaf ya karena suara dubbingnya kurang jelas dan tidak masuk ke video kamera, jadi aku akan bahas melalui dubbing suara ini ya. Jadi kita bisa lihat di ruang tunggu bagian luar ya. Ruang tunggu bagian luar ini dia pakai meja kursi dengan arsen kayu ya, yang estetik, dan ada tanaman di pinggirnya memberikan kesan nature ya, yang menenangkan. Cocok banget buat untuk keberangkatan bis yang ingin menikmati udara sambil merokok. Kemudian ada ruang tunggu bagian dalam teman-teman. Di situ tersedia berbagai macam oleh-oleh yang bisa kalian beli. Jadi buat kalian yang mungkin lupa membeli oleh-oleh saat pulang dari Malang, bisa beli di garasi 27 Trans nih di Lawang. Selain itu juga ada distronya juga di lantai 2. Jadi
kalau di pool Malang kan distronya ada di lantai 1 tuh. Nah, kalau di pool Lawang ini, di garasi 27 Grand Lawang, itu distronya ada di lantai 2. Untuk ruang tunggu dalam, itu menggunakan kursi dari Mbak Kencana, teman-teman. Khas dari kursi bis ya, khasnya kursi bis yang bikin kalian ketagihan. Ada meja untuk makan dan nyemil sambil menunggu bisnya datang. Nah, di situ juga ada tempat sampah kecil untuk menaruh sampah di mejanya ya. Ada kopi teh cemilan kecil yang bisa kalian makan ya, bisa kalian cemili sambil nunggu bisnya datang tuh di sekitar pojokan situ. Sambil nunggu bisnya datang, bisa tuh nyemil-nyemil di situ. Oh ya, untuk 27 Trans, hampir semua unitnya transit di sini ya, di pool garasi Lawang. Jadi sambil nunggu bis, bisa nunggu di ruang tunggu itu yang benar-benar nyaman banget dan kece abis gitu ya. Dan kalian juga bisa beli oleh-oleh juga tuh, dan juga bisa ke distro-nya. Emang ya konsep seperti ini bikin ketagihan buat naik 27 Trans, apalagi dari Malang ya, karena kalau dari Jabodetabek kalian belum bisa mendapatkan fasilitas macam ini, karena ini fasilitas hanya ada di Malang, karena yang menyediakan fasilitas ini dari kantor Malang ya. Kalau dari Jakarta kalian belum bisa, jadi bisa sesekali nih kalian naik 27 Trans itu dari Malang ya, jangan dari Jakarta. Kalau dari Jakarta kalian nggak akan dapat kesan mewah seperti ini, kesan estetik seperti ini. Oh ya, kesan pelayanan seperti ini kalian bisa temukan juga di Inspired 27 Trans yang berada di Jalan Soekarno-Hatta ya, yang distro Inspired 27 itu loh yang di Jalan Soekarno-Hatta, namun tempatnya lebih sempit teman-teman, karena memang kan distronya juga di lantai 1. Kalau di Lawang kan distronya di lantai 2 ya. Kalau di Soekarno-Hatta itu distronya di lantai 1, jadi lebih sempit teman. Aku lanjut tappingnya lagi ya. For your information, 27 Trans kemarin baru aja rilis unit yang rencananya bakal jalan di rute A3 yang berangkat di sore hari ya, yang disebut dengan evening class, yaitu Zelos. Ini tadi aku diajak temanku ke garasi belakang 27 Trans dan di sana ada Zelos teman-teman. Jadi Zelos ini merupakan bus hasil inovasi terbaru dari karoseri dan rem, di mana bodi yang terbaru Grand Captain H8 ini dirancang untuk proper dalam hal istirahat kru bus terutama sopir. Nah, untuk bis Grand Captain H8 ini sebenarnya kemarin sempat di launching di acara Buzzword tahun 2024 kemarin ya. Yang di launching kemarin itu unit yang Kratos ya. Yang Kratos yang sekarang juga jalan di rute A3. Dan sekarang akhirnya Kratos punya kembarannya yaitu Zelos yang juga bakal jalan di rute A3 ini teman-teman. Bisa dilihat terdapat suatu ruangan di dekat bagasi yang bagian depan ya, bagasi bagian depan itu diperuntukkan untuk istirahatnya sopir atau kandang macan bus. Setelah sedikit saya wawancara ya beberapa sopir yang pernah mengendarai dan pernah nyoba tidur di kandang macannya itu ya, karena kan si Kratos ini kan sudah beberapa kali jalan ya. Saya bertanya, ternyata cukup nyaman juga istirahat di situ karena AC-nya katanya juga cukup dingin teman-teman, dan juga tempatnya itu jauh dari mesin. Nah, biasanya kan kalau kandang macan itu kan berada di atas mesin teman-teman. Nah, kadang itu sangat panas teman-teman, sangat panas karena di bawah mesin langsung, dan juga posisinya kurang mengenakan untuk istirahat sopir. Ini tentu saja sangat mendukung sopir untuk istirahat teman-teman, karena sopir tidak merasa berisik dan panas ketika istirahat yang biasa terjadi pada saat sopir tidur di kandang macan bagian belakang bus. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak kecelakaan yang diakibatkan sopir bus mengantuk ya. Nah, ini benar-benar inovasi banget ini dari Tentrem supaya sopir itu bisa istirahat dengan leluasa dan mengurangi rasa kantuk dari sopir itu teman-teman. Lanjut, untuk mesin bus Zelos ini menggunakan Hino RM280 yang tentu saja sudah dilengkapi air suspension atau suspensi udara sehingga sangat nyaman untuk digunakan perjalanan jarak jauh. Kelas dari bis ini adalah Presiden Class ya, karena depan tadi kodenya A3, berarti ini adalah Presiden Class dengan konfigurasi seat 21 dengan total 21 seat. Konfigurasi seatnya 21 dan totalnya 21 plus 2 sleeper yang ada di depannya yang berada di atas supir. Nah, itu kan ada sleeper 2 tuh. Itu adalah ciri khas dari Grand Captain ya. Terus kemudian untuk fasilitas interior ya seperti umumnya pada Presiden Class ya, ada ya cleaning seat, ada double leg rest, meja lipat, USB port untuk charger HP, dan fasilitas lainnya yang bisa kalian
gunakan saat di sini nanti udah jalan ya. Jadi ada servis makan, ada snack dan lain sebagainya yang tentu aja kalian bisa nikmati pada saat bis ini udah jalan. Oh ya, untuk bis ini rencananya jalan di rute A3 berangkat di sore hari atau evening class. Nah, kalau dari Bulawang itu sekitar jam 5 sore dengan tujuan Terminal Pulau Gebang, Kemayoran, Cempaka Putih, dan berakhir di Terminal Tanjung Priok. Jadi buat kalian nih yang dari Malang ke Jakarta langsung bekerja di kantor, itu sangat cocok naik bus ini. Atau mungkin kalian buat kaum PJKA ya, buat yang akan langsung pulang ke Malang setelah bekerja, itu sangat cocok banget naik bus gitu. Sekarang sudah 2:30 ya. Ini udah mulai berdatangan bis-bis yang tadi jemput. Di sini di depan kita ada bis dengan julukan Generali, teman-teman. Ini mengisi Presiden Class tujuan Bandung. Terus di belakang ada Athena. Ini baru saja lepas dari garasi, ada rencananya mungkin akan langsung berangkat dari Pul. Ini tujuan ke Bogor dengan mengisi kode rute A2. Barusan tadi datang ada Balder, teman-teman. Ini Balder dengan tujuan ke Poris mengisi jatah A1. Untuk Balder ini pemberhentiannya nggak sampai Pulau Gebang ya, cuman Poris, BSD, Pondok Pinang, Cilandak, Lebak Bulus itu aja ya. Setelah itu langsung menuju ke rumah makan dan langsung menuju ke timur. Jadi nggak berhenti di Pulau Gebang. Yang jatah Pulau Gebang diisi oleh evening class yang A3. Untuk sekarang yang isi Hydra ya teman-teman ya. Yang Kratos dia berangkat dari barat. Oke, jadi suasana di Bulawang sudah mulai rame ya teman-teman, sudah mulai berisi penumpang dengan berbagai tujuan. Jadi sudah menjemput dari berbagai tempat juga. Dan di Lawang ini, di garasi Lawang ini tempatnya transitnya teman-teman. Ini tempat transit buat penumpang 27 Trans yang nanti akan disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Jadi ini sekarang pukul 2:45 alias jam 3 kurang seperempat. Sudah tersedia 3 unit Presiden Plus yang siap berangkat. Di sini ada Generali yang akan mengisi ke Bandung. Terus kemudian ada Athena. Oh ya, untuk Generali ini untuk sementara waktu masih menunggu Hydra ya. Hydra kan aslinya rutenya kan Malang Bandung, dia crashnya Arion. Cuman karena hari ini crashnya yang A3 masih baru saja keluar, yang Zealous tadi, maka sekarang masih diisi oleh Generali. Nanti bakal diganti oleh Hydra lagi kok, karena Hydra sekarang masih mengisi A3. Yang kedua ada Athena. Nah, ini Athena ini tujuan ke Bogor Ciawi ya, dengan rute dia melewati Kampung Rambutan, Jati Jajar, kemudian Cipinang, dan berakhir di Baranang Siang, berakhir di Ciawi. Terus yang di belakang ada 27 Trans Pulpo dengan rute A1. Rute A1 sudah tadi tak jelaskan ya. Saya lupa menjelaskan sasisnya ya. Yang Generali ini sasisnya Hino RK8. Itu kelihatan kuburannya itu. Kalau Athena ini Mercy 1526. Tapi dia menggunakan air suspension ya. Jadi sudah mentul-mentul sepanjang jalan. Itu juga ada kuburannya. Kalau 1526 ada kuburannya ya. Kalau 1626 itu yang lost. Artemis. Ini masih jemput penumpang ya. Artemis tujuan ke Bandung Eksekutif. Jadi Bandung Eksekutifnya di CJP5 ternyata. Keren. ASN bro. Dijamin tidak lemot sepanjang perjalanan. Nah,
Anteros. Ini tadi tidak ada tulisannya ya ngisi rute mana ya. Nanti tak tanyakan ngisi rute mana Anteros ini. Oke, generali tujuan ke Bandung. Berangkat dari full 27 Trans di Lawang. Jam 15.11. Jadi rata-rata presiden kelas berangkat jam 3 sore ya teman-teman ya. Hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Generali tujuan ke Bandung dengan Hino RK8 Air Suspension. Oke, armada kedua yang berangkat Athena tujuan ke Ciawi Bogor dengan rute via Jati Jajar Cibinong Kampung Rambutan. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Athena Mercy 1526 dengan bodi Jetbus 3. Ini yang presiden kelas tersisa Balder yang sebentar lagi juga akan berangkat menuju ke Poris. Nah, itu kelihatan sudah tutup pintu, saatnya berangkat. Balder dengan mesin Volvo B11 R450 horsepower dengan untuk mengisi rute A1 tujuan Poris, Serpong, Pondok Pinang, Lebak Bulus, Cilandak. Berangkat dari full 27 Trans. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Balder tujuan ke Poris Pelawat. Jadi presiden kelas rata-rata berangkatnya jam 3 sore teman-teman ya. Kecuali yang A3 ya, yang A3 angkatan sore. Nah, ini yang maju Anteros tujuan ke Grogol. Rute barunya 27 Trans ini teman-teman. Yaitu Tanjung Priuk, Grogol hingga ke Poris. Kalideres juga melayani. Jadi ini salah satu rute baru dengan kode A5 diisi oleh Anteros dengan mesin Hino RM280. Oh iya, satu tambahan lagi buat yang ingin tahu fasilitas dari bis baik presiden kelas yang tadi berangkat maupun eksekutif kelas ya. Silahkan kalian cek di carousel saya di Instagram ya. Dicek juga di situ sudah lengkap fasilitas dan lain sebagainya. Oke. Untuk eksekutifnya saya kasih bocoran ya. Untuk eksekutif ini cuma terisi 28 seat aja teman-teman rata-rata. Ya kalau Anteros ini isi 28 ya. Untuk standar 1626 rata-rata isi 28. Kalau 1836 biasanya isi 30 seat kayak Nemesis atau NYX. Kalau double deckernya itu isi sampai 36 seat, itu sudah termasuk atas bawah ya. Jadi yang double, yang deck atas itu 32, yang deck bawah itu ada di 8 seat plus sleeper kalau double decker. Kalau eksekutif biasa tidak ada sleepernya ya. Terus berbicara masalah presiden kelas. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat Balder itu isi 28 seat teman-teman. Kalau seat ada 2 sleeper yang berada di depan. Terus kemudian ada 26 seat presiden kelas dengan konfigurasi seat 21. Terus kemudian untuk standar yang 1626, Mercy 1626 atau 1526 seperti Athena tadi, itu seatnya hanya 20 seat aja. Benar-benar longgar kan, karena konfigurasinya cuma 21 dan jaraknya benar-benar plong. Kalau generali yang tadi masuk itu 19 seat. Kalau Inno RK8 yang lama biasanya hanya 19 seat aja. Nah, terus kalau yang H8 kayak Kratos atau yang Zealous yang barusan rilis yang akan jalan di rute A3, itu dia isinya
21 seat teman-teman, 21 seat untuk presiden kelas, serta ada tambahan 2 seat sleeper di depan gitu. Jadi itu detail untuk konfigurasinya ya, untuk servis makan, pelayanan fasilitas dan lain sebagainya. Silahkan kalian cek di carousel saya teman-teman. Terus kemudian untuk harganya kalian juga bisa cek di carousel, akan saya share secara detail di situ. Jam setengah 4, 15.27 Anteros berangkat, eksekutif kelas pertama yang berangkat dari Pulawang dengan tujuan ke Poris via Grogol Tanjung Priok. Hati-hati di jalan untuk Anteros, semoga selamat sampai tujuan. Anteros dengan mesin Hino RM280 dengan body jet plus 5 SHD dengan rute Tanjung Priok, Grogol hingga ke Terminal Poris. Hati-hati di jalan. Nah, di sini baru saja masuk terparkir double decker dengan seri E2 dengan tujuan Poris via Serpong. Via Serpong ini kalau enggak. Oke, barusan datang iQueen. Ini mengisi rute E1 Malang Cilengsi. Kalau Malang Cilengsi kelihatannya tetap lewat Jati Jajar ya teman-teman ya. Masuk datang Aprodit. Nah, ini juga enggak tahu rute mana ini. Nanti tak tanyakan untuk Aprodit sama yang belakangnya lagi. Oh, enggak ada tulisannya ini. Saya curiganya ini E3 ya. Soalnya jemputan semua ini teman-teman. Yang 1836 tadi belum keluar sama sekali. Ini jemputan semua ini. Oke, Aprodit. Nah, di belakang itu ya. Ternyata gantikan Nemesis. Katanya lagi bawa unit pariwisata. Ini Nemesis rutenya E3 ya. E3 berarti dia bubulak via Parung Ciputat. E3. Jadi kan kalau yang bubulak eksekutif itu kan ada dua. Ada yang via Jati Jajar Cibinong, ada yang lewat Parung Ciputat. Nah, untuk E3 ini dia lewat Parung Ciputat teman-teman. Nah, biasanya diisi oleh NYX atau Nemesis ya. Cuman untuk saat ini karena Nemesis katanya lagi ngisi pariwisata, habis perbaikan juga katanya Nemesis, makanya diganti sama Aprodit. Sedangkan yang NYX sekarang dia posisi dari barat. Double decker eksekutif seri E2 dengan tujuan Pondok Pinang Poris Pelawat, berangkat dari Pul 27 Trans Lawang. Dia juga melayani Serpong, Pasar Rebo, Bekasi Timur juga. Berangkat, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dengan nickname Freak. Volvo B11R 450 horsepower. Oke, diberangkatkan iQueen. Nah, ini dengan kode rute E1 tujuan ke Cilengsi Jati Jajar. Ya, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan. Dengan mesin Hino RK8 Air Suspension dengan body jet plus 3 SHD. Dia berangkatkan dari Pulawang. Ya, 27 Trans dengan julukan iQueen dengan rute Malang Cilengsi. Akhirnya Aprodit dengan seri E3 tujuan bubulak via
Parung Ciputat diberangkatkan dari Pul Lawang, dari Pul 27 Trans Lawang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. 27 Trans dengan tujuan ke Pupula via Ciputat. Ini baru aja datang Artemis tujuan ke Bandung, eksekutif tujuan Bandung. Nah, angkatan terakhir sudah mulai terlihat ya, ini angkatan sorenya teman-teman. Ada eksekutif Artemis, terus kemudian di belakang ada Griffin tujuan ke Denpasar, kalau Artemis ini tujuan Bandung. Terus kemudian ada Presiden kelas seri A3 tujuan ke Tanjung Priuk, angkatan sore. Tadi sudah tanya-tanya masih pas apa lah ya aku tak takon jenenge. Ternyata Hydra ini waktunya servis, jadi dia cuma jemput penumpang doang, yang gantiin Gladiator yang di belakang Ares ini nanti. Ya begitulah, kita kalau misalnya ya pergi dalam suatu perjalanan nargetin suatu bis ya pasti ada melesetnya ya. Contohnya kayak gini, kadang kan ada servis, ada perbaikan, atau misalnya bis-bis di jalan lagi ada kerusakan atau apa yang kita tidak pernah tahu itu. Jadi itu pada akhirnya berdampak pada armada yang kita naiki. Misal kalau kita dari Malang udah ngejar Balder ya A1 ya, terus kemudian Baldernya lagi perpal karena masalah waktunya servis, atau misal karena ada gangguan mesin dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu ya kan. Ya itulah yang namanya posisi di jalan ya. Ya itulah namanya kendaraan itu pasti ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk apa ya yes, istilahnya waktunya digantikan dengan yang lainnya gitu. Ya seperti itulah dunia transportasi. Kalau misalnya kita target suatu bis ya, tapi nggak kesampaian, itu jangan gelo lah istilahnya, karena bis itu juga produk manusia yang pasti punya kekurangan. Bahkan pun bis baru rilis saja kadang masih ada kekurangannya loh. Nah itu loh yang harus diperhatikan. Jadi bis kalau misalnya dapatnya itu ya nikmati aja perjalanannya, nggak usah terlalu target armada ini itulah. Toh ya suatu saat kan kita bisa mencobanya di kemudian hari, atau misalnya yang penting sampai lah intinya gitu, nggak perlu ngincer armada ini itu. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah di depan kita ini sudah ada Griffin, ini tujuan ke Denpasar. Wah, oh ya ini kelihatan ya, ini 1526 teman-teman, tapi air suspension ya Griffin. Dan spesialnya teman-teman, ini orang-orang pada liburan nih, lihat. Waduh kopernya ya begitulah. Ini tujuan ke Denpasar teman-teman, bisa dicoba kalau misalnya kalian mau ke Denpasar. Tarifnya cuma 300.000 aja, udah murah. Itu hitungannya ya memang sedikit mahal sih emang untuk ukuran bis Denpasaran, cuman dengan bekal 27 Trans yang punya nilai dan punya diferensiasi seperti itu ya why not. Kita kan sudah berbeda dengan yang lainnya ya, menentukan harga ya bebas. Tuh lihat ada turis yang jalan, 2 orang tuh turis di depan naik 27 Trans. Masa kalian nggak pingin nyoba ya? Ini bis sudah nyaman banget loh ini Griffin. Di belakang ada Artemis tujuan ke Bandung, eksekutif kelas ya, angkatan sore. Ini kalau nggak salah baru rilis juga toh ini beberapa bulan yang lalu, tapi platnya 2027. Oh tak lama berarti. Ini tujuan ke Bandung, angkatan sore. Terus yang masih menunggu di belakang adalah Gladiator, karena
hari ini Hydra lagi perbaikan, jadi diganti Gladiator. Tapi tenang aja, meskipun Gladiator masih nyaman-nyaman aja kok. Ingat, 27 Trans tidak mengandalkan mesin, tapi mengandalkan nilainya. Keren banget emang 27 ini. Makanya dia jadi pemain tersukses di jalur Malang Jakarta. Bahkan baru 3 tahun dia sudah menjalankan hampir 13 unit bis per hari itu dengan berbagai tujuan itu teman-teman. Keren sih, keren banget. Salut dengan 27 Trans, semoga sukses selalu. Nah itu masih di belakang Ares itu unitnya itu Gladiator. Nanti kita syuting ya. Sementara Hydra ternyata cuman jemput aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya emang nggak apa-apa saya nggak naik. Saya cuma nge-review aja kondisinya di hari Minggu ini. Oh ada info lagi ternyata teman-teman. E4-nya jalan tapi nggak masuk sini. Aduh terus ampun nggak apa-apa lah. E4-nya jalan tapi nggak masuk sini, diisi Helios. Oh berarti E4 itu yang isi Helios atau Argus teman-teman. Berarti crashnya Argus jelas. Jadi menggunakan Mercy 1626 yang dulu ngisi urban class. Kalau nggak salah tadi kelihatan memang di Suhat memang teman-teman. Tadi kelihatan seperti Suhat yang isi, tapi dia nggak masuk sini. Ya nggak apa-apa, aman itu. Jadi semua armada jalan ya. Jadi kalau kita beri kesimpulan sejenak, jadi yang pertama tadi ada Balder Presiden kelas A1 tujuan ke Malang Poris via Serpong Pondok Pinang Lebak Bulus. Terus kemudian ada Athena itu crashnya sama Tike, itu dia jalan ke Ciawi via Jati Jajar ya, lewat Jati Jajar Cibinong. Terus yang ketiga ada A3 yang akan berangkat, masih ganti armada ke Gladiator karena Hydra waktunya servis, dengan tujuan ke Tanjung Priok, Kemayoran, Cempaka Putih, Terminal Pulau Gebang kelas Presiden kelas. Terus kemudian ada yang tujuan ke Bandung Presiden kelas diisi oleh julukannya Generali yang Indo RK8 tadi untuk Presiden Bandung, Presiden kelas Bandung. Sekarang ada yang angkatan pagi Denpasar, itu juga Presiden kelas. Yang mengisi adalah Apollo atau Eros. Kalau sekarang tadi pagi kan enggak, mau saya kasih tahu armadanya yaitu Apollo atau Eros teman-teman. Itu untuk angkatan paginya Denpasar yang Presiden kelas sekarang. Oke, sekarang untuk yang kelas eksekutif kelas teman-teman. Kelas eksekutif kelas ada banyak keberangkatan ya. Ada hampir 8, kalau tadi Presiden kelas ada 5. Kalau eksekutif ada 8. Yang pertama rute kode E1, itu yang ngisi E-Queen dengan julukan E-Queen dengan tujuan ke Cilengsi via Jati Jajar juga. Via Kampung Rambutan. Terus yang kedua ada double decker. Tadi yang mengisi adalah Freak dengan tujuan ke Polis Serpong Pondok Pinang. Juga mampir di Pasar Rebo ya, Pasar Rebo Terminal Pulau Gebang juga mampir. Terus yang ketiga E3, itu tadi yang ngisi adalah Aprodit. Yang ngisi Aprodit teman-teman. Untuk Aprodit itu armada cadangannya ya, yang sebenarnya ngisi itu adalah Nemesis atau NYX. Cuman karena Nemesisnya sedang trouble, sedangkan NYX sekarang jalan dari barat, jadi dia sekarang yang ngisi armada cadangannya yaitu Aprodit. Nah untuk E3 ini itu tujuannya adalah Bubula teman-teman, Bubula via Ciputat Parung. Nah, E3. Terus yang keempat E4 itu adalah Helios. Helios tadi sempat kelihatan di Arjosari, cuman tidak masuk pool ternyata. Jadi Helios ini armada E4, dia jalan ke Bubula sama, tapi via Jati Jajar Cibinong, sama kayak A2 ya kan. E4 rute E4 itu sama dengan rutenya A2, cuman kelas eksekutifnya. Tadi nggak masuk ya si Puluso atau si Argusnya, keresannya ya. Terus yang kelima terakhir E5 itu diisi oleh Anteros Jetbus 5 ya, dengan rute baru E5 ya. Itu
Itu tujuannya Tanjung Priok, Grogol, Kalideres hingga Poris. Nah, itu mesinnya Hino RM280 ya, untuk rute E5. Sekarang untuk rute Bandung Eksekutif, kalau di kode PEP1 itu yang isi Artemis Eksekutif Plus Jet Bus 5 juga yang terbaru. Kemudian yang terakhir ada Griffin. Nah, Griffin ini tujuan ke Denpasar Eksekutif Plus. Jadi total ada 13 keberangkatan dan rame sekali. Inilah 27 Trans ya. Seperti inilah 27 pemain sukses kita di jalur Malang Jakarta. Kita putuskan untuk saya akhiri sampai di sini aja. Karena ini mungkin masih nunggu penumpang ya. Griffin sama Gladiator sedang dipersiapkan ya. Jadi sekian dulu Sambang Garasi pada kesempatan kali ini. Ini episode Sambang Garasi ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pimpin Transportation Gallery supaya aku semakin semangat lagi buat konten di YouTube, buat jelasin ke teman-teman berkaitan dengan bis, terutama bis di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.